Jadi Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita punya penghasilan minimal 7 juta setiap bulannya, maka keluarkan zakat 2,5%. 2,5% itu kalau 7 juta berarti senilai 175.000, betul? Nah, itu adalah total dari penghasilan, Pak. Misalnya Bapak Ibu kerja PNS, gaji 4 juta, lalu punya rumah kontrakan lagi, dapat duit 2 juta, berarti udah berapa? 6 juta. Masih kurang 7 juta? Masih. Rupanya Bapak Ibu jualan online, tambah lagi 1 juta, berapa jumlah? 7 juta. Keluarkan zakat 2,5%. Total penghasilan per bulan. Itulah namanya zakat profesi untuk angka emas di tahun 2024. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, sekarang zakat profesi itu adalah segala uang yang masuk ke kita setiap bulannya. Contoh, misalnya Bapak Ibu punya mobil. Mobil wajib tidak keluarkan zakat? Mobil wajib keluarkan zakat nggak? Tidak, kalau tidak ada piti masuk. Kecuali Bapak Ibu beli mobil, lalu mobil itu Bapak Ibu rentalkan, maka hasilnya lah yang wajib keluarkan zakat. Hasil rental dari mobil itu. Ustazah, saya punya mobil 5. Senin saya pakai warna hijau, Selasa saya pakai warna hitam, Rabu saya pakai warna putih. Ada mobil warna hijau, burak-buraknya ada lah ya kan. Kamis saya pakai warna abu-abu. Apakah wajib keluarkan zakat? Tidak, karena tidak direntalkan, tidak ada uang masuk. Jadi yang wajib zakat hanyalah kalau ada uang masuk setiap bulannya. Oke? Ustazah, saya punya rumah 5. Senin tinggal di Panam, Selasa tinggal di Tangkerang, Rabu tinggal di Rumbai, Kamis tinggal di Bangkinang. Kau pura-puranya aja kok, 5 rumahnya, tapi tidak dia sewakan. Apakah wajib zakat? Tidak. Tapi dia punya kos-kosan 8 pintu, pintunya aja endah ya. 8 pintu benar-benaran kos-kosan. Apakah wajib zakat? 1 pintu katakan 1 juta, 8 pintu berarti 8 juta. Wajibkah dia keluarkan zakat dalam 8 juta? Wajib. Dalam 8 juta berarti keluarkan 200.000 aja. Bayangkan sedikit kita keluarkan zakat. Dalam 8 juta cuman 200.000 aja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ustazah, saya punya penghasilan 20 juta misalnya. Dalam 20 juta itu rupanya saya punya utang rumah 5 juta per bulan, utang mobil 5 juta per bulan, hutang Tupperware punya utang 2 juta per bulan, kredit sendal apa lagi ya, kredit karpet 1 juta sebulan. Katakan sisanya Ustazah cuman 4 juta. 4 juta itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Apakah wajib zakat? Apakah wajib zakat? Tetap wajib zakat. Karena hutangnya bukan untuk kebutuhan pokoknya, hutangnya untuk kebutuhan mewahnya. Jadi walaupun dia banyak hutang, tapi kalau hutang tuh untuk kebutuhan mewah, dia tetap wajib zakat dalam 20 juta. Paham Bapak Ibu? Jadi coba hitung, Ustazah, saya ini adalah pedagang, saya jualan gamis. Coba dihitung berapa omsetnya setiap bulannya. Kalau seandainya omsetnya misalnya 20 juta, itu kan campur dengan modal. Keluarkan dulu modalnya, berapa untungnya? Untungnya itu yang wajib zakat. Misalnya dipotong modal, potong biaya karyawan, sisa duit cuman 7 juta, maka keluarkanlah dalam 7 juta. Itu lebih kurang 2,5%. Itu Bapak Ibu. Jadi maksud saya, kalau Bapak Ibu punya penghasilan harian, ada dalil yang menyatakan
Uktub alaikum limalikum lidzakatikum. Catat oleh kita harta kita untuk ketepatan membayar zakat. Jadi piti masuk itu dicatat, Mak. Hari ini berapa, catat. Besok berapa, catat. Besok berapa, catat. Dicatat duit keluar itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya di akhir bulan, kalau seandainya uang masuk itu udah menjelma menjadi 7 juta, maka tanggal 1-nya keluarkan zakatnya. Tapi kalau Bapak Ibu penghasilannya tidak sampai 7 juta, diam-diam aja lah. Tak perlu keluarkan zakat, karena minimal penghasilan 7 juta. Ustazah, itu kan zakat penghasilan 7 juta. Kemana kami serahkan zakat itu? Bapak Ibu, zakat itu diserahkan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Saya tidak bahas semuanya, saya hanya akan bahas beberapa saja. Karena apa? Saya masih menengok banyak masjid yang pengurusnya ngomong kayak gini, ayo ibu-ibu keluarkan zakat malnya untuk AC masjid, keluarkan zakat malnya untuk sejadah masjid, keluarkan zakat malnya untuk atap masjid misalnya. Itu nggak boleh. Zakat untuk bangunan masjid itu nggak boleh. Itu namanya infak wakaf. Kalau zakat itu hanya boleh untuk manusia. Untuk siapa? 8 asnaf itu untuk manusia. Nggak ada zakat untuk pembangunan masjid, nggak ada zakat untuk MTS, nggak ada zakat untuk beli kursi sekolah, nggak ada. Zakat itu cuman boleh untuk manusia. Siapa manusianya? Ada 8 orang yang berhak. Siapa diantaranya? Misalnya fakir. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin. Siapa itu miskin? Orang itu kerja tapi nggak cukup uangnya. Kemudian mu'allaf. Ustazah, di kecamatan kami ini ada mu'allaf tapi dia kaya misalnya. Mu'allaf kaya, tetap keluarkan zakat untuk dia. Karena mu'allaf itu dizakati bukan karena miskinnya, tapi karena mu'allafnya. Kadang-kadang orang asik nyari orang miskin aja kan. Padahal mu'allaf itu walaupun dia kaya, tetap keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia adalah mu'allaf. Contoh fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa dia? Itu boleh dikasih zakat, Pak. Kalau ada anak pesantren di dekat kita, atau kalau ada anak-anak tahfiz, itu dia fi sabilillah. Walaupun bapaknya kaya, tapi dia berhak menerima zakat. Karena dia anak pesantren, dia anak tahfiz Quran, iya kan? Dia fi sabilillah, dia boleh menerima zakat. Nah, ini Bapak Ibu, fakir, miskin, mu'allaf, fi sabilillah. Kasih dia zakat, apakah zakat fitrah yang sekali setahun atau zakat mal masing-masing kita. Karena yang kita belajar sekarang adalah zakat mal. Nah, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, untuk zakat itu kita tidak perlu pandang orang itu gimana. Karena masih banyak saya tengok di masyarakat kayak gini. Oh, ini enggak sholat dah, enggak usah lagi dikasih zakat. Dia kan tidak pernah ke masjid, tidak usah lagi dikasih zakat gitu ya. Bahwa orang fakir atau miskin, selagi dia muslim, dia berhak dia berhak mendapatkan zakat. Soal sholat atau tak sholatnya dia, itu adalah urusan dia dengan Allah. Harapannya adalah kalau orang itu sholat, maka dia akan semakin beriman dengan zakat. Kalau orang itu tak sholat, maka dia akan bertaubat dengan zakat yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Nah ini ya, jadi keluarkan zakat itu karena dia zakat mal, boleh diserahkan ke amil zakat masjid atau ke Basnas, atau langsung diserahkan kepada orang fakir, orang miskin, boleh. Dalam 7 juta keluarkan 2,5%, 175.000. Dalam 10 juta 250.000. Dalam 20 juta 500.000 keluarkan, kasih
kepada orang yang berhak menerimanya. Terus Ustazah, orang miskin tuh kayak gimana sih? Jadi gini Bapak Ibu, orang miskin dalam agama Islam itu diukur dari kemampuan dia untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Contoh, ada suami istri, anak 4. Ini contoh Bapak Ibu. Suaminya itu mantan orang kaya, punya rumah besar, istrinya nggak kerja. Saya pelan-pelan ya. Suami istri punya anak 4. Suaminya mantan orang kaya, tinggal di rumah besar, punya rumah kontrakan kecil-kecil 2. Di Pekanbaru rumah kontrakan 700.000 cuman, kali 2 1.500.000 cuman, gitu kan? Tahu-tahu suaminya meninggal dan tidak meninggalkan warisan apa-apa, cuman meninggalkan rumah saja, tidak punya lagi yang lain, hanya rumah besar dan rumah kontrakan 2 biji. Anaknya 4, istri nggak kerja, lalu tak sanggup memenuhi kebutuhan rumahnya karena rumah 2 tadi belum terjual, mungkin rumah yang dia tempatkan belum terjual. Saya tanya, itu orang miskin nggak? Miskin nggak? Ini banyak orang keliru, dibilang dia orang kaya, rumahnya aja 2, tidak dikasih dia zakat, padahal dia orang susah. Kasih dia zakat sampai dia bisa memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, ada orang tinggal di rumah sederhana, tapi gaya hidupnya yang sederhana. Dia memang suka dengan rumah papan, tapi banyak duitnya. Apakah dia orang miskin? Tidak. Jadi mesti diteliti lagi, mana dia orang miskin, mana dia orang kaya yang sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya penghasilan minimal 7 juta setiap bulannya, maka Bapak Ibu wajib keluarkan zakat. Ke orang yang berhak menerimanya tadi, ke fakir, orang yang tak bekerja, miskin, kerja tapi nggak cukup uangnya. Pertanyaan selanjutnya, emangnya kenapa Zah kalau kami tak keluarkan zakat? Emangnya kenapa? Gini Bapak Ibu, katakan punya penghasilan 7 juta, maka dalam 7 juta wajib keluarkan zakat 175.000, dan uang 175.000 itu bukan hak kita. Lalu kemudian kita punya anak, lalu kemudian anak kita itu kita belikan jajan ayam kerak, kita belikan cilor, kita belikan bakso bakar, fa'aklul haram, maka makanan anak kita yang kita pakai pada uang zakat tadi makanannya haram. Kalau kayak gitu kami belikan minuman aja Ustazah, syarabul haram, minumannya haram. Kalau gitu kami belikan baju aja Ustazah, libasul haram, pakaiannya haram. Kalau kayak gitu kami belikan bensin motor aja Ustazah, maka kendaraan menjadi kendaraan yang haram. Maka saya pastikan orang yang tak keluarkan zakat 2,5%, makan haram, minum haram, pakaian haram, kendaraan haram. Orang sudah kalau darahnya mengalir yang haram, lahum qulubul la yafqahuna biha, hatinya akan tertutup mendengarkan kebaikan, matanya akan tertutup membedakan mana benar mana salah, dan telinganya akan susah mendengarkan sebuah kebaikan. Makanya kalau ada orang dikritik mental, dinasehati nggak paham, dikasih masukan nggak paham-paham, dikasih ceramah tekan-tekan tua, coba cek keluar nggak zakatnya itu. Kan? Jadi tidak bisa hatinya itu mendapatkan kebaikan. Maka orang makanan haram itu bukan sekedar orang yang mencuri, bukan sekedar para koruptor, tapi orang yang tak keluarkan zakat termasuk memakan makanan haram. Na'udzubillah. Tapi saya berbaik sangka bahwa kita belum keluarkan zakat. Andaikan belum, bukan karena kita tak mau, betul? Tapi mungkin selama ini kita belum paham. Saya yakin itu. Ya, karena kita banyak sedekahnya. Jamaah saya itu banyak-banyak sedekahnya. Nah, cuma karena belum paham, tak terkeluarkan zakatnya. Semoga ke depan kita keluarkan zakat. Pokoknya yang punya penghasilan minimal 2,5, minimal berapa tadi? 7 juta, keluarkan zakat 2,5%-nya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dikeluarkan. Makanya biasanya nih kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya itu rumah saya itu berantakan Ustazah, pokoknya ribut terus, anak tak ada yang nurut, istri melawan. Tuh biasanya saya tanya, Pak, Bapak sholat enggak? Sholat Ustazah. Sedekah enggak? Banyak sedekah saya Ustazah. Saya donatur tetap malah di masjid, saya tokoh masyarakat. Umroh enggak? Umroh saya Ustazah. Dengan orang tua baik enggak? Baik saya Ustazah. Malah saya udah umrohkan orang tua saya. Pernah enggak bertengkar dengan istri di depan anak? Tak pernah Ustazah. Oh, zakat bayar enggak? Itu yang enggak terbayar Ustazah. Jadi kalau tak terbayar zakat itu, maka rumah tangga itu tak akan jadi sakinah. Karena ada yang haram, yang keluar, yang belum kita keluarkan. Dia dikit aja kok Bapak Ibu. Saya dulu waktu mengajar di salah satu kampus di Pekanbaru, saya tak sebut nama instansinya karena saya lagi online ini. Itu hari Minggu saya mengajar kelas ekstensi, ya. Jadi minggu pagi itu saya jalan di salah satu jalan tuh minggu pagi Pekanbaru ini sepi Bapak Ibu, sepi sekali. Tapi ada satu titik, setiap saya mau ke kampus itu, saya melewati satu titik yang macet kalau udah hari Minggu. Saya berpikir, kenapa jalan ini macet terus? Ternyata di situ ada gereja. Saya berpikir lagi, kenapa gereja bikin macet, sementara masjid tak pernah bikin macet? Nah akhirnya kita cari apa sebab. Ternyata gereja itu punya peraturan, pada beberapa gereja sekali tak ke gereja itu denda 10% gaji. Bayangkan, bukan 2,5%, 10%. Jadi kalau gaji Bapak 10 juta, sekali Bapak tak ibadah, Bapak denda 1 juta Pak. Sementara ke masjid tak ada denda. Mau ke masjid, alhamdulillah. Enggak ke masjid, terserahlah. Meninggal, kasih tahu kami urus. Sementara zakat itu cuma 2,5%. Saya rasa kalau sekali tak ke masjid, denda 10% gaji, habis gaji Pak. Nah jadi agama Islam tuh sangat mudah sekali. Hanya 2,5% saja keluarkan zakatnya. Apakah zakat penghasilan 2,5% setiap bulannya? Dalam penghasilan minimal 7 juta itu wajib kita keluarkan tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap tahun, atau gimana? Terserah. Boleh sekali sebulan, boleh sekali 3 bulan, boleh sekali setahun, nggak ada masalah. Cuman saran saya, serahkanlah sekali sebulan. Boleh langsung ke orang miskinnya, boleh melalui badan amil zakat, boleh datang saja ke masjid, cari bakul atau kotak amal yang pastikan bacaannya fakir miskin. Kalau bacaannya masjid, jangan masukkan, tak boleh. Yang yatim tak boleh, karena yatim tak boleh kita zakati, hanya boleh kita sedekahi. Cari bakul yang bacaannya fakir miskin, masukkan ke situ duitnya, niatkan zakat, karena zakat mal tak perlu ijab qabul. Nah Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, keluarkan zakat ke siapapun. Boleh enggak ke saudara kita yang susah? Boleh. Boleh enggak ke ponakan yang susah? Boleh. Ke nenek yang susah? Boleh. Yang penting dia fakir miskin. Fakir tak bekerja, miskin bekerja tapi enggak cukup uangnya. Ini yang pertama, zakat penghasilan. Yang kedua, saya sampaikan zakat yang cocok dengan kondisi kita di Pekanbaru. Yang kedua, ada yang namanya zakat emas. Apa namanya? Zakat emas. Ibu tengok nanti emas yang di bawah bantal guling tuh, tengok emas yang di atas genteng tuh ya. Kalau emas ibu sudah mencapai 85 gram emas, kalau di Pekanbaru ini satu emas berapa gram? 2,5 gram. Kita hitung gram aja ya. Contoh, ini sekarang tanggal
11 Agustus 2024. Saya ambil sebuah contoh. Pura-puranya saya nabung emas. Saya simpan emas saya. Bukan emas Jawa ya, emas beneran. Saya nabung Pak Ustadz. Sampailah tanggal 11 Agustus 2024 terkumpullah emas saya ini 85 gram emas. Ya, pura-puranya nih emas saya nih 85 gram emas Pak. Tanggal berapa hari ini? 11 Agustus. Maka catat harta kita itu untuk ketepatan membayar zakat. Dah, terkumpul. Apakah emas ini sudah cukup nisabnya? Cukup ya? 85 gram emas pada tanggal 11 Agustus 2024. Maka sekarang kita bicara haul. Jika emas yang sudah 85 gram emas ini saya simpan terus, saya tabung terus sampai pula 11 Agustus 2025. Berarti sudah setahun? Kalau sudah setahun Pak, ternyata dia masih utuh atau bertambah. Kalau di bawah 85 gram nggak bisa. Dia masih utuh 11 Agustus 2025 atau dia bertambah, maka tanggal 12 Agustusnya keluarkan zakat 2,5%. Contoh, rupanya 11 Agustus 2025 emas saya ini sudah menjadi 100 gram. Ini pura-puranya aja, hitungannya yang mudah aja, 100 gram. Gimana cara mengeluarkan zakatnya? 1 gram katakan 1 juta. Kali 100 gram berarti berapa? 100 juta. Konversi aja ke rupiah. Berapa 2,5 gram dalam 100 juta? 2.500.000. Keluarkan zakatnya 2.500.000, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk emas, terserah. Yang penting keluarkan minimal 85 gram emas. Oke? Minimal 85 gram emas. Tapi tanggal 12 Agustus 2025 kalau dia berkurang dari 85 juta, maka dia tidak wajib zakat. Itu zakat boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk emas, boleh dikasih ke satu orang, boleh dikasih ke banyak orang, terserah saja, tidak ada masalah. Nah, apakah tiap tahun dikeluarkan? Tergantung Bapak Ibu. Kalau emasnya adalah emas batangan atau emas logam mulia, maka keluarkan setiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, dalam bentuk perhiasan, baik dipakai ataupun tidak dipakai, maka keluarkan sekali saja dalam satu nisab seumur hidup. Oke? Anggo ibu-ibu udah mantap Pak, udah siap menghitung emas. Paham dia? Oh, kalau logam mulia maka keluarkan sekali seminggu. Kalau logam mulia keluarkan setiap tahun. Kalau emas perhiasan sekali seumur hidup. Paham? Nah, itu dia Bapak Ibu. Boleh dalam bentuk emas, boleh dalam bentuk uang, silakan aja. Dah, yang tadi yang pertama sudah zakat penghasilan minimal 7 juta. Udah zakat emas, minimal emas 85 gram. Terakhir yang ketiga ada namanya zakat tabungan. Coba cek rekening Bu, uang di balik bantal dicek Bu ya. Dicek itu. Berapa zakatnya? Kalau kita sudah punya tabungan seharga atau di atas seharga 85 gram emas, keluarkan zakat. Pokoknya standarnya 85 gram emas.
ya sekitar 100 juta lah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya uang di atas 100 juta, maka Bapak Ibu keluarkan zakatnya 2,5%. Dikit, jangan biarkan uang zakat di rumah kita. Sebenarnya kita ini tak boleh menabung, Pak, tapi pengen juga menabung. Sebenarnya kita tak boleh menabung kalau masih ada orang miskin di dunia ini, tapi kita pengen juga nabung, ya. Supaya tabungan kita tidak menjadi sesuatu yang haram, maka keluarkan zakat. Keluarkan, itu ada hak orang lain di sana. Bahaya orang yang tak bayar zakat tapi rajin sedekah, seperti orang yang sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Persis kayak gitu, yang sunnah dia kerjakan, yang wajib tak dia kerjakan. Tapi saya berbaik sangka kita semua sudah keluarkan zakat ataupun belum. Kalau ada yang belum keluarkan zakat, bukan karena kita tidak mau, tapi karena mungkin belum tahu saja. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ada yang ragu soal 3 ini? Silakan, Bu. Baik. Gimana? Ada apa? Yang kedua saya belum paham, diulang. Tidak terdengar suaranya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama, Ustazah, tadinya kalau kita punya tabungan, itu tabungannya itu kalau mencapai 100 juta atau sama dengan jumlah gram emas 85 gram, itu dikeluarkan zakatnya. Nah sekarang kalau kita punya profesi suami istri, itu kita kan masing-masing punya tabungan, Ustazah. Suami kita punya tabungan sekian, kita punya tabungan sekian. Barangkali mungkin tabungan suami tidak mencapai 100, tabungan istri juga tidak mencapai 100. Nah sekarang kalau disatukan barangkali mungkin sampai 100. Nah apakah digabungkan atau masing-masing mengeluarkan zakatnya? Nah yang kedua, Ustazah, yang diragukan, kita ada mazhab yang menerima zakat itu syaratnya. Nah sekarang ada saudara kita yang miskin, saudara yang miskin. Ya, saudara kita hidupnya miskin. Dia memang punya pensiunan suami, tetapi kehidupannya tidak mencukupi. Nah sekarang bisa nggak kita berzakat sama dia, Ustaz? Oke. Itulah kira-kira pertanyaan saya pada baik. ini. Terima kasih. Ya, maaf ya Bu, tadi tak terdengar. Oke, suara saya jelas ke belakang? Yang pertama, Ustazah, zakat tabungan senilai 85 gram emas, ya, atau ya berapalah, lebih kurang 90 sampai dengan 100 juta misalnya, ya. Ustazah, kita ini punya profesi, suami punya tabungan dengan duit suami, istri punya tabungan juga dengan duit istri. Kalau digabung cukup nisabnya, tapi kalau tak digabung maka tak cukup dia. Maka jawabannya adalah zakat itu Bapak Ibu fardu ain. Apa namanya? Fardu ain. Jadi zakat itu masing-masing Bapak Ibu. Kalau istri tak cukup nisab, tak wajib zakat. Suami tak cukup nisab, tak wajib zakat. Itu sama dengan zakat profesi tadi. Suami kerja PNS, gaji 3 juta, tak wajib zakat. Istri kerja karyawan swasta, gaji 5 juta, tak wajib zakat.
Kalau digabung kedua-duanya jadi 8 juta. Tapi zakat bukan tugas kolektif, zakat itu tugas pribadi. Paham? Sama dengan profesi juga kayak gitu, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Istri punya mobil 3, tak dia rentalkan, tak wajib zakat walaupun mobilnya 3 karena nggak ada hasilnya. Suami punya mobil 2, lalu suami merentalkan, hasil rental suami wajib zakat. Jadi zakat ini masing-masing Bapak Ibu, karena zakat itu hukumnya fardu ain, dia tak bisa diwakilkan dan tak bisa digabungkan. Kemudian yang kedua, bolehkah zakat kita berikan ke saudara kandung kita yang miskin? Dia ada si ustazah uang pensiun tapi tak cukup. Kalau ada penghasilan tapi tak cukup berarti miskin. Kalau tidak ada penghasilan sama sekali berarti fakir. Apa beda fakir dengan miskin? Fakir tidak bekerja, miskin kerja tapi tak cukup. Bolehkah zakat ke saudara saya yang miskin atau fakir? Boleh, nggak ada masalah. Selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Saya pelan-pelan. Selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Contoh, nggak boleh zakat ke anak, karena anak itu tanggung jawab kita, betul? Nggak boleh suami zakat ke istri, dia buangnya beko pak, karena istri tanggung jawab suami. Tak boleh bapak zakat ke ibu kandung, karena ibu kandung adalah tanggung jawab bapak. Tapi kalau dia adalah saudara yang tidak ada urusan dengan tanggung jawab kita secara syariat, silakan pak. Oke bu? Oke, gitu ya. Waktu saya tadi dibisikkan protokol 6.20 pak. Daripada saya diusir, pulang aja lah saya lagi pak. Semoga yang sedikit ini ada manfaat Bapak Ibu ya. Oke, kita sambung bulan depan. Semoga dapat dipahami. Silakan dihitung emasnya di rumah, ditimbang-timbang. Silakan dihitung uang di bawah bantal yang tak terkeluarkan selama ini. Silakan keluarkan saja zakatnya. Tapi zakat penghasilan tak usah dirapel, mulai bulan ini aja keluarkan. Mungkin karena kita baru tahu saja. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya dek. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Halo semuanya, selamat pagi ya teman-teman ya. Oh, aku kira pada nggak ada yang tahu aku live karena aku nggak bilang. Semoga sehat ya teman-teman ya. Teman-teman, semoga sehat ya teman-teman ya. Pagi semuanya. Saya kira nggak ada yang tahu saya live. Rupanya pada muncul ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, yang baru mampir, teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman, sebentar ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Tadi itu pembahasannya tentang zakat. Yang terlambat silahkan ke channel aja ya teman-teman ya. Thank you teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen. Dan minta maaf banget, tadi sekilas aku baca banyak teman-teman yang bertanya ya, dan bertanya di kanal kita ini, dan aku cuekin karena aku lagi ceramah. Nanti kita tanya jawab ya setiap jam 8 pagi dan jam 8 malam ya teman-teman ya. Waduh, dinominalkan 85 gram, hitung aja berapa gram di tempat teman-teman. Berapa nominalnya 85 gram, 1 gramnya berapa, kali 85, keluarkan 2,5%. Makasih ya teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Dan aktifkan live dan notifikasinya. Kalau penghasilannya 7 juta udah dipotong. Kalau potongnya hutang kayak hutang mobil, hutang motor, berarti dia orang kaya. Dia tetap wajib zakat dalam 7 juta ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Yang belum paham, yang terlambat, boleh ke channel aku, subscribe aja channel aku, dan
Nama channel aku, nama aku yang itu ya, Ustazah DR Nela Luki. Sehat selalu, tetap di positive vibration, dan teman-teman semuanya semoga selalu sehat di sana. Kita belajar bersama di kanal ini, dan kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup dulu. Jangan lupa sarapan pagi dan selamat berhari libur. Nanti ketemu lagi kita di jam 8 pagi, itu untuk tanya jawab aja sih, ngobrol-ngobrol santai dengan aku ya. Oke, sampai ketemu nanti live-nya sore ya teman-teman. Sore ada live ceramah lagi dengan jam 8 pagi, jam 8 malam tanya jawab. Sehat selalu teman-teman semuanya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ya. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you all. Makasih ya teman-teman yang sudah tap layar, yang udah nge-share, yang udah nge-give. Thank you ya semuanya ya. Sebentar banget iya kah? Oke, aku tutup dulu ya teman-teman ya, karena mau syuruk dulu. Oke, bye bye. Ya.